Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Rina sering duduk termenung di ruang tamu. Tatapannya kosong menatap dinding yang catnya mulai pudar. Sudah 1 tahun suaminya, Ardi, kehilangan pekerjaan. PHK besar-besaran di perusahaan tempat Ardi bekerja membuat hidup mereka berubah drastis. Tabungan yang dulu terasa cukup, kini hampir habis. Setiap bulan terasa seperti perjuangan baru. Ardi sebenarnya bukan orang malas. Ia sudah berkali-kali melamar pekerjaan, dari perusahaan kecil sampai pabrik di kota sebelah. Namun selalu saja jawabannya sama. Maaf, kami belum bisa menerima. Sementara itu, Rina yang bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan logistik justru menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Awalnya Rina tidak merasa keberatan, namun seiring waktu, tekanan mulai terasa. Tagihan listrik menumpuk, cicilan motor hampir menunggak. Bahkan belanja bulanan pun harus dihitung sangat hati-hati. Di kantor, bosnya, Pak Daniel, mulai sering memperhatikan Rina. Daniel adalah pria berusia sekitar 45 tahun. Penampilannya rapi, bicara tenang, dan dikenal sebagai pemimpin yang cukup tegas di kantor. Suatu hari, saat hampir semua karyawan pulang, Daniel memanggil Rina ke ruangannya. Rina, kamu kelihatan capek akhir-akhir ini, katanya pelan. Rina hanya tersenyum tipis. Sedikit masalah di rumah, Pak. Daniel tidak bertanya lebih jauh, tapi sejak saat itu, ia mulai sering memberikan perhatian kecil. Kadang menawarkan makan malam setelah lembur, kadang memberi bonus kecil untuk pekerjaan tambahan. Awalnya Rina merasa tidak enak, namun di sisi lain, ia juga merasa terbantu. Perhatian yang awalnya hanya sebatas pekerjaan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Rina mulai sering pulang lebih malam. Ia mengatakan kepada Ardi bahwa pekerjaan di kantor sedang banyak. Ardi percaya. Ia bahkan merasa bersalah karena tidak bisa membantu keadaan. Maaf ya Rin, aku masih belum dapat kerja, kata Ardi suatu malam dengan wajah lelah. Rina hanya mengangguk. Namun di dalam hatinya, rasa bersalah mulai tumbuh. Hubungan Rina dan Daniel semakin dekat. Bukan hanya soal pekerjaan lagi. Mereka sering berbicara tentang kehidupan, kesulitan, bahkan mimpi yang tertunda. Daniel sering berkata, "Kamu perempuan yang kuat, Rina." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi bagi Rina yang sedang tertekan, kalimat itu terasa seperti tempat bersandar. Hari-hari berlalu. Rahasia itu terus tersimpan. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Ardi pulang lebih cepat dari biasanya. Hari itu, ia baru saja mendapat kabar buruk lagi dari sebuah perusahaan yang menolak lamaran kerjanya. Ia merasa putus asa. Ketika sampai di rumah, Rina belum pulang. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Ardi mencoba menelpon, tapi tidak diangkat. Entah kenapa, hatinya terasa tidak tenang. Beberapa menit kemudian, ponsel Rina yang tertinggal di meja tiba-tiba berbunyi. Ada pesan masuk. Ardi awalnya tidak berniat membuka, tapi layar ponsel menyala, menampilkan sebagian isi pesan. "Terima kasih sudah menemaniku malam ini. Hati-hati di jalan." Nama pengirimnya Daniel. Jantung Ardi berdegup keras. Perasaan tidak enak tiba-tiba menyergapnya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Ketika Rina akhirnya pulang, suasana rumah terasa berbeda. Ardi duduk di ruang tamu, memegang ponsel Rina. Rina langsung terdiam. Matanya membesar. Ia tahu, semuanya sudah terbongkar. Beberapa detik yang sunyi, terasa seperti bertahun-tahun. "Apa ini, Rin?" tanya Ardi pelan. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Justru ketenangan itu yang terasa lebih menyakitkan. Air mata Rina mulai jatuh. Aku cuma..." Kalimatnya tidak selesai. Semua alasan yang selama ini ia simpan terasa tidak cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi. Ardi menatap istrinya lama. Bukan hanya marah.
ada rasa kecewa dan hancur yang sulit dijelaskan. Aku mungkin gagal sebagai suami, katanya pelan. Tapi aku tidak pernah berhenti berusaha. Tangis Rina semakin keras. Ia menyadari satu hal yang terlambat. Masalah hidup mungkin bisa datang dari mana saja. Tapi keputusan yang salah selalu punya harga yang jauh lebih mahal. Malam itu, rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka. Dan hidup mereka tidak akan pernah sama lagi.